Saya bawaannya pengennya mencipta terus gitu. Dan ini masalahnya. Kenikmatan saya adalah di dalam mencipta. Jadi pengennya buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. Jadi contoh misalnya kayak gini. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia? Ini sekali lagi lompat sedikit ke politik supaya paham, karena otak saya pengennya mencipta aja. Ada sahabat saya, namanya Jackson. Ini sekali lagi ya, ini di ujung ya, jangan panjang-panjang ya. Udah menyita waktu sahabat semua. Di hari Minggu harusnya Anda olahraga atau apapun, tapi harus mendengarkan saya, jadi terhormat sekali saya. Saya mau menceritakan sedikit mengenai sahabat saya namanya Jackson. Jackson ini lahir di Malaysia dan dia sangat ingin bekerja dia pengen ke Cina. Tapi waktu dulu Malaysia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Cina, jadi dia nggak bisa ke Cina. Ketika dia umur 18 tahun, dia merantau ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura 4 tahun kemudian, jadi umur 22. Umur 24 akhirnya dia berangkat ke Cina, karena Singapura dengan Cina punya hubungan diplomatik. Itu adalah tahun 88 gitu. Tahun 89 terjadi sebuah movement di Cina yang namanya Tiananmen. Waktu itu Deng Xiaoping yang menjadi pemimpin tertinggi PKC, Partai Komunis Cina. Si Jackson ini dapat windfall. Kita tahu ya, nanti teman-teman baca bukunya, judulnya New Tiananmen Papers. Menarik sekali buku tersebut. Karena tagline di bawahnya adalah A Secret Meeting That Changed China. Jadi sebuah meeting rahasia yang merubah Cina, gitu. Intinya kita tahu bahwa seluruh petinggi Politbiro adalah muridnya Michael Hudson. Michael Hudson mengajar lama di Peking University. Dan Michael Hudson adalah guru besar MMT, guru besar Modern Monetary Theory. Jadi tahun 89 Cina memutuskan tidak join IMF, tidak join World Bank, tapi menggunakan printing money berbasis MMT. Yang menarik dari ceritanya Jackson adalah di tahun 90-91 itu Cina bagaimana cara mengeluarkan printing money-nya, bagaimana uang ini bisa beredar ke masyarakat supaya masyarakat dapat untung gitu ya. Yang dilakukan adalah kalau Anda punya tanah, tanah ini kalau Anda punya tanah ini untuk industri, maka kalau Anda di appraise, dinilai nilainya 1 miliar misalnya, Anda punya tanah nilainya 1 miliar, maka sama bank di Cina dikeluarinnya 1,5 miliar, gitu ya. Saya ulangi, kalau di Indonesia, rumah properti Anda nilainya 1 miliar, uangnya cuma 70%, benar nggak? Kalau di Cina waktu itu, keluarnya 1,5 kali, gitu ya. Sehingga ekonomi Cina tumbuh dengan cepat. Pertanyaan, rugi nggak pemerintah Cina? Bayangin, Anda punya tanah 1 miliar, dikeluarkan duit 1,5 miliar, dan 1,5 miliar tadi dibikin pabrik, gitu ya, di atas tanah tersebut. Kan nilainya di 2,5, 1,5 tambah 1 kan nilainya jadi 2,5. Yang dipinjemin kan cuma 1,5, jadi masih untung, gitu, negaranya masih untung. Itulah yang menstimulus Cina, sampai kencengnya minta ampun itu sampai sekarang, gitu ya. Dari tahun 90-91, itu konsepnya sekarang. Jadi kalau minjem uang di Cina, keluarnya bukannya 70%, tapi 150%. Nah, karena itu saya punya usul sebenarnya. Pada saat ekonomi lagi susah, saya kan pendukung UKM garis keras gitu ya. Udah Sontoloyo garis lucu, tapi UKM-nya garis keras gitu ya. Saya usulkan untuk menolong ini adalah, udah print aja duit, gambarnya Jokowi sama Ma'ruf. Ini kan otak saya kreatif nih. Gambarnya Jokowi Ma'ruf, karena nanti masa jabatannya dia berakhir 4 tahun, pokoknya 4 tahun lagi duit itu nggak berlaku aja. Sehingga keluarnya kan sekarang aja. Begitu nggak berlaku, Anda tukar sebelum tutup, Anda tukar habis-habisan. Misalnya Anda punya mobil, kalau mobil atau benda bergerak, harganya 100 juta, keluarnya 100 juta. Kalau motor 10 juta ya 10 juta. Kalau punya tanah dan rumah, misalnya harganya 500 juta, keluarnya 1 miliar gitu. Syaratnya Anda punya industri yang dibangun. Jadi bukan untuk trading ya, sekali untuk industri yang dibangun dan tidak boleh impor. Nah, itu kan ekonomi langsung tumbuh dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Saya bilang, kok pemerintah nggak mau? Itu yang membuat saya kadang-kadang Jawa Timuran saya keluar, anco-ancoin orang. Karena di kepala saya sesederhana itu. Kalau ditanya nggak mungkin, itu apanya yang nggak mungkin? Jadi saya malah nggak bisa terima, otak lu isinya apa sih gitu. Lu NKRI nggak sih gitu, yang selalu saya tantang gitu ya. Makanya kalau saya
Itu karena otak saya kreatif. Jadi saya pikir orang di sekeliling Jokowi yang kurang adalah orang kreatif, orang langit kayak saya ini. Memang sih nggak membumi, tapi ya carilah partner. Jadi gini, untuk membuat orang kreatif itu idenya jalan, perlu orang bumi. Sekali lagi. Jadi saya akan menjadi ideolog aja terus, yang ngejalanin monggo. Siapa yang Anda berniat jadi politikus, ambil Jo, kita punya ilmu, bener nggak? Pakai konsep ini, pakai. Dan saya akan terus saja dari langit turunin ilmu ini tanpa niatan untuk saya yang harus menjadikan gitu ya.